Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Universitas Aisyah Yogyakarta, PKM Reset Ekstrakta, akan mempresentasikan terkaitnya kulit salak, salaka dalam pembuatan kombucha. Di sini saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu Ervika Ambarwayuningsih dan Pritia Rahmawati. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah. Kombucha merupakan produk minuman hasil fermentasi larutan teh dan gula sukrosa sebagai nutrien yang difermentasi oleh bakteri Acetobacter psyllinum dan beberapa jenis khamir lainnya yang mengubah kandungan gula menjadi asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian ada pun rumusan masalah, bagaimana cara pembuatan teh fermentasi kombucha dari kulit salak. Yang kedua, bagaimana karakter kombucha dari teh kulit salak. Hipotesisnya, menggunakan teknik pengeringan limbah kulit salak, perebusan air hingga mendidih, penambahan gula lalu pengadukan hingga homogen, pendinginan, penambahan scubi dan starter, serta tutup rapat dengan kain atau kertas saring. Terakhir dilakukan proses fermentasi selama 8 hari. Karakteristik kombucha teh kulit salak ialah rasa dan aroma yang asam. Tinjauan pustaka, teh kulit salak merupakan salah satu jenis minuman penyegar yang berasal dari kulit salak. Pembuatan dan pemanfaatan teh fermentasi kombucha yaitu melalui beberapa tahap. Yang pertama, pengeringan limbah kulit salak, perebusan hingga mendidih, dan penambahan gula lalu pengadukan hingga homogen. Yang ketiga, pendinginan dan penambahan scubi dan starter. Yang keempat, ditutup rapat dengan kain atau kertas saring lalu difermentasi 8 hari. Karakteristik kombucha ialah rasa, aroma yang asam karena adanya proses fermentasi, dan selama proses fermentasi kombucha akan membentuk scubi atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast oleh Rahmadani 2019. Secara umum, nilai pH kombucha yang aman untuk dikonsumsi yaitu tidak boleh lebih dari 3. Kemudian metode pelaksanaannya, lokasi dan waktu. Kami melakukan penelitian ini berlangsung di Laboratorium Biologi Molekuler Universitas Aisyah Yogyakarta yang membutuhkan waktu 8 hari proses produksi hingga fermentasi dan 3 hari proses pengujian. Kemudian ada tabel variasi komponen teh kombucha kulit salak. Ini dibedakan oleh tehnya saja. Variasi yang pertama tehnya 0 gram, variasi kedua 25 gram, variasi ketiga 50 gram, variasi keempat 100 gram. Untuk air, starter, scubi, dan gula kami menggunakan formulasi yang sama. Kemudian instrumen kerja, panaskan air hingga mendidih sebanyak 450 ml. Kemudian kulit salak yang sudah dikeringkan dengan oven lalu ditimbang sesuai variasi. Lalu rebus kulit salak yang telah ditimbang pada air mendidih selama 10 menit. Lalu saring teh kulit salak dan masukkan gula sebanyak 50 gram ke dalam toples fermentasi. Selanjutnya, tunggu hingga larutan teh mencapai suhu ruang dan masukkan scubi sebanyak 10 gram dan starter. Lalu terakhir difermentasi selama 8 hari. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Pritia, dipersilakan. Baik, selanjutnya pengujian yang kami gunakan pada pengujian tetap mikroba dilakukan dengan cara pengenceran 10⁻8 dengan masing-masing tabung diisi 9 ml Aquades dan 1 ml sampel dari tabung sebelumnya. Kemudian media Na ditimbang sebanyak 17 gram dan dilarutkan dalam 850 ml Aquades lalu dipoutet pada cawan pantry steril dan tutup cawan, kemudian inkubasi pada suhu ruang selama 48 jam. Kemudian pada uji organoleptik, yaitu uji organoleptik bisa disebut juga dengan uji indera atau uji sensoris, merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Selanjutnya pengujian pH, yaitu pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH yang dicelupkan ke dalam masing-masing teh, kemudian dilihat angka yang paling sesuai. Selanjutnya pengujian sensoris panelis, yaitu pengujian sensoris panelis dilakukan dengan percobaan terhadap beberapa panelis. Hasil yang didapat berupa suka atau tidak suka. Selanjutnya, pengujian total asam. Penentuan total asam dilakukan dengan metode titrasi dengan menggunakan sampel kombucha. Selanjutnya, pada pengujian antioksidan, yaitu dengan metode DPPH dilakukan dengan menimbang serbuk DPPH dalam kaca arloji sebanyak 10 mg dan dimasukkan ke dalam tabung ukur 10 ml. Setelah itu mendapatkan 10 ml etanol 95% ke dalam tabung ukur lalu dihidupkan. Didapatkan larutan ini dengan konsentrasi 10.000 ppm. Selanjutnya dilakukan pengenceran dengan konsentrasi 8.000 ppm dengan mengambil larutan induk sebanyak 0,8 ml dan dimasukkan ke dalam tabung ukur 10 ml. Lainnya yang telah dilapisi oleh aluminium foil hingga tanda batas. Hasil yang dicapai, yaitu yang pertama uji total mikroba. Hasil uji total mikroba dilakukan dengan menggunakan metode divisi. Pada variasi 0 gram dengan ulangan 1 tidak terdapat mikroba, pada ulangan 2 terdapat 32 mikroba, pada ulangan 3 terdapat 43 mikroba. Selanjutnya, pada variasi 25 gram, pada pengulangan pertama tidak terdapat mikroba, pada pengulangan kedua terdapat 58 mikroba, pada pengulangan ketiga terdapat 125. Pada variasi 50 gram, pada ulangan pertama terdapat 38 mikroba, pada ulangan kedua tidak ada, pada
ulangan ketiga terdapat 102 mikroba. Pada variasi 100 gram pada ulangan pertama terdapat 42 mikroba, pada ulangan kedua terdapat 135 mikroba, pada ulangan ketiga terdapat 46. Berdasarkan tabel di atas, total mikroba pada komponen teh 100 gram mengalami peningkatan. Dikatakan bahwa hal tersebut dikarenakan faktor suhu, penyimpanan, dan spesies bakteri yang terdapat pada kombucha. Sedangkan pada komponen teh 0 gram, 25 gram, dan 50 gram terdapat proses fermentasi yang mengakibatkan kondisi gula menjadi asam sehingga hanya mikroorganisme tertentu yang dapat hidup. Menurut Nagne et al., selama penyimpanan gula terjadi, proses fermentasi ditandai dengan adanya perubahan aroma dan sedikit rasa asam. Selain itu, pertumbuhan mikroba umumnya dipengaruhi oleh media pertumbuhan dan lingkungannya. Selanjutnya, pada uji organoleptik dilakukan dengan indera manusia, diantaranya perasa, pembau, dan penglihatan. Pada variasi 0 gram terdapat tekstur Scooby kenyal dengan warna kuning pucat, rasa manis, aroma manis dengan ketebalan Scooby 0,3 mm. Pada variasi 25 gram, tekstur Scooby kenyal, warna kuning, rasa asam, aroma asam dengan ketebalan 0,4 mm. Selanjutnya pada variasi 50 gram, tekstur Scooby kenyal, warna kuning, rasa asam, aroma asam, ketebalan 0,3. Pada variasi 100 gram, terdapat Scooby kenyal, warna kuning pekat, rasa asam manis, aroma asam, ketebalan 0,44. Selanjutnya yaitu hasil uji pH. Berdasarkan hasil uji pH diketahui bahwa keempat sampel menunjukkan nilai pH mengalami naik turun. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penambahan gula sebagai bahan pembuatan kombucha. Gula digunakan oleh kamber dalam proses metabolisme hingga menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Mikroorganisme yang berada dalam kultur kombucha mengubah gula menjadi alkohol dan asam organik, terutama asam asetat. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan pH selama proses fermentasi, menurut Restari et al. 2019. Selanjutnya, yaitu hasil uji panelis sensoris. Evaluasi sensori adalah metode ilmiah yang digunakan untuk menimbulkan, mengukur, dan menganalisis ataupun menafsirkan respon yang dirasakan dari suatu produk melalui indera manusia. Pada penelitian kami, uji sensoris panelis yang diikuti oleh 5 orang menyatakan bahwa mereka lebih suka komponen teh 100 gram dibandingkan dengan komponen teh yang 0 gram, 25, dan 50 gram. Hal itu dikarenakan rasa dan aroma serta warna pada komponen teh 100 gram lebih menarik panelis dibandingkan komponen yang lainnya. Yang ketiga yaitu hasil uji total asam. Berdasarkan tabel tersebut, nilai total asam pada komponen 0 gram dan 25 gram jauh lebih tinggi daripada komponen 50 dan 100 gram. Penurunan total asam pada kombucha disebabkan karena penggunaan asam-asam organik untuk proses respirasi, sedangkan nilai total asam yang meningkat disebabkan adanya produksi asam-asam organik yang terjadi pada proses respirasi di tahap siklus asam trikarboksilat, menurut Liputo et al. 2020. Selanjutnya yaitu hasil uji total di ppH. Nilai ASI 50 dari larutan teh kombucha kulit buah salak diperoleh nilai ASI 50 sebesar 1,61783 E plus 42 ppm. Jadi berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa teh kombucha memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, di mana semakin rendah nilai ASI 50 maka semakin baik aktivitas antioksidannya, menurut Filbert et al. 2014. Selanjutnya yaitu potensi khusus. Teh kombucha adalah minuman fermentasi sedikit manis atau asam yang dibuat dengan ekstrak air daun teh difermentasi memanfaatkan kultur sintesis bakteri dan ragi Scooby atau pellicle. Kombucha biasanya memiliki kisaran pH 2,3 hingga 3,8. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami ialah berdasarkan hasil penelitian, kombucha memiliki tekstur Scooby yang kenyal, warna kuning pucat, rasanya asam dengan lama fermentasi 8 hari, kemudian ketebalan Scooby sekitar 0,3. Total mikroba pada komponen teh 100 gram mengalami peningkatan. Kemudian pada pengujian pH, konsentrasi 0 gram teh, 25 gram teh, 50 gram teh, dan 100 teh didapatkan hasil pH 6,5, 6,5,7, 5, dan 5,5. Pada hasil perhitungan total asam diperoleh hasil konsentrasi 0 gram teh, 25 gram teh, 50 gram teh, dan 100 gram teh diantaranya 0,054%, 0,054%, 0,09%, dan 0,09%. Kemudian berdasarkan perhitungan nilai IC50 dari larutan kombucha kulit buah salak diperoleh hasil
sebesar 1,61783 E plus 42 ppm. Dan ini salah satu bentuk submitting jurnal kami pada jurnal Biologicus dengan status submitting writing assessment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.